Shalom Bapak Ibu, Jumat 25 September 2020 kita mulai membahas kitab baru, yakni kitab Nehemia. Pasal pertama hingga yang ketiga temanya membangun tembok Yerusalem bagian pertama. Pasal pertama dari kitab Nehemia menggambarkan Nehemia bin Hakalia sedang diburi Susan pada bulan Kislew tahun ke-10, berarti sekitar Desember 445 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Raja Artasasta. Ketika Hanani kemudian menemui Nehemia dan memberitahukan kabar tentang bangsa Israel di Yerusalem. Catatan, rombongan Esra sudah tiba di Yerusalem pada 458 sebelum Masehi. Artinya kabar yang Nehemia dengar adalah kondisi 3 tahun setelah Esra melakukan reformasi rohani di Yerusalem. Hanani mengabarkan penduduk Yerusalem mengalami sengsara dan terhina karena tembok dan pintu gerbang kota Yerusalem belum dibangun sejak dulu dibakar oleh Raja Nebukadnezar. Mendengar berita itu, Nehemia terduduk, menangis, dan berkabung. Lalu berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit, memohon supaya pada hari ini ia berhasil mendapat belas kasihan raja. Saat itu dia adalah juru minuman raja. Saya lampirkan di sana sebuah penanggalan yang digunakan oleh orang Yahudi untuk mengerti jarak antara bulan demi bulan daripada saat Nehemia mendapatkan informasi dari Hanaya dan saat Nehemia kemudian diutus untuk berangkat ke Yerusalem. Jadi di bulan Nisan tahun itu juga, berarti 3-4 bulan setelah mendengar kabar dari Hanani, Nehemia menghidangkan anggur kepada raja dan raut mukanya nampak sedih berbeda dari biasanya. Maka raja bertanya apa yang terjadi dan Nehemia pun menjawab mukanya muram karena kota Yerusalem masih menjadi puing reruntuhan. Lalu Nehemia memberanikan diri, meminta izin untuk berangkat ke Yerusalem beberapa waktu lamanya untuk melakukan pembangunan. Raja berkenan. Bahkan sesuai permintaan Nehemia, raja memberikan surat pengantar kepada para bupati di daerah seberang sungai Efrat itu dan kepada Asaf pengawas taman raja untuk menyediakan kayu-kayu balok bagi pembangunan tembok dan pintu gerbang kota Yerusalem. Dengan dikawal tentara, Nehemia mendatangi para bupati itu dan menyerahkan surat raja. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon si mantan pelayan mendengar ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel, mereka sangat kesal. Sesudah 3 hari di Yerusalem digerakkan oleh Tuhan, malam itu Nehemia bersama beberapa orang keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah untuk menyelidiki dengan seksama tembok yang terbongkar dan pintu gerbang Yerusalem yang habis dimakan api. Mereka juga meninjau pintu gerbang mata air dan kolam raja dengan berjalan kaki. Setelah meninjau, Nehemia mengajak para pemimpin Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem supaya kaum Yahudi tidak lagi dicela. Nehemia juga menceritakan betapa tangan Allah telah memberikan kemurahannya. Maka mereka tergerak dan dengan semangat berkata, kami siap untuk membangun. Sanbalat orang Horon, Tobia orang Amon, serta Geshem orang Arab kemudian mendengar bagaimana bangsa Israel akan membangun kembali tembok kota. Mereka menghina, bahkan menuduh orang Israel akan memberontak pada raja. Namun Nehemia menjawab dengan berseru bahwa Allah semesta langit akan membuat mereka berhasil. Bapak Ibu, saya lampirkan di sana sebuah gambar yang menunjukkan ini adalah wilayah kota Yerusalem masih di dalam wilayah istana Daud waktu awal dahulu. Karena kota Yerusalem bentuk besarnya itu ada pada inset yang bagian kecil di sebelah kanan. Itu sebenarnya jauh lebih luas lagi. Namun yang difokuskan oleh Nehemia adalah tembok kota tempat yang melindungi akan bait suci dan pemukiman yang ada di pemukiman para imam dan beberapa rakyat. Kemudian Nehemia melakukan pembagian satu kelompok demi satu kelompok, mereka diminta untuk membangun sesuai dengan urutan sebagai berikut. Dimulai dari imam besar Eliasib dan para imam, mereka membangun dari pintu gerbang domba sampai menara Mea
sampai ke menara Hananeel. Kemudian ada orang-orang yang lain yang memperbaiki pintu gerbang ikan, pintu gerbang Yesiana, pintu gerbang lama. Demikian sambung menyambung terus-menerus. Ya, saya sertakan di sana sebuah gambar yang lain, yaitu bagaimana pintu gerbang itu terletak dan kemudian orang-orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan akan pembangunan tembok ini. Dikatakan ya bagaimana orang-orang Lewi juga ikut terlibat di dalam pembangunan kota dan juga dicatat di sana banyak orang termasuk para pedagang, tukang emas dan semua orang mereka bergabung bersama-sama menyingsingkan lengan bajunya untuk boleh membangun tembok kota. Kebanyakan kalau di daerah pemukiman berarti tembok kota yang berdekatan dengan rumah mereka. Namun kalau di wilayah Bait Suci berarti kebanyakan kaum imam dan juga kaum Lewi. Dengan demikian Nehemia 1-3 menunjukkan bagaimana tembok itu mulai dibangun. Dan besok kita akan melihat bagaimana orang yang mengolok-olok itu kemudian mulai untuk mengganggu. Namun kita bersama hari ini melihat bagaimana kerjasama organisasi yang rapi dan iman mereka kepada Tuhan membakar semangat mereka untuk segera menyelesaikan pembangunan tembok kota ini. Bapak Ibu, pekerjaan sebesar apapun kalau dikerjakan bersama-sama maka akan selesai. Pekerjaan sekecil apapun kalau tidak dikerjakan dengan baik maka tidak akan pernah selesai. Maka biarlah hari ini kita melihat akan segala yang menjadi tanggung jawab kita di dalam kehidupan ini untuk boleh bekerja sama menyelesaikannya dengan baik. Mari kita berdoa. Ini adalah sebuah contoh dan teladan bagaimana Nehemia mengelola akan pekerjaan yang besar sehingga tembok itu akhirnya boleh digarap dan mereka punya harapan tembok itu akan selesai. Ini adalah tanda kemurahan hati Tuhan yang melakukan berbagai cara untuk menggerakkan raja dan situasi sehingga bangsa Israel boleh mendapatkan tembok kotanya kembali. Maka Tuhan ajar kami untuk bekerja sama dan ajar kami untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Karena kami tahu Tuhan, bersama dengan Engkau segala perkara dapat kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.